Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang isu keuangan dalam keberlanjutan. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan peran keuangan dalam mendukung keberlanjutan, dua, menguraikan konsep investasi berkelanjutan dalam dan pelaporan ESG, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan seperti greenwashing dan fragmentasi standar ESG. Keuangan berkelanjutan adalah sistem pembiayaan dan investasi yang memperhitungkan risiko serta peluang berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Ya, tujuan utamanya pertama mendorong transisi menuju ekonomi hijau, yang kedua mengarahkan dana perusahaan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan, yang ketiga mengelola risiko jangka panjang termasuk perubahan iklim. Terdapat adanya konsep Socially Responsible Investment atau SRI ya. Ini merupakan pendekatan investasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dan nilai etika perusahaan. Ciri khas dari SRI adalah menghindari investasi di industri berisiko seperti industri rokok, senjata, serta batu bara. Kemudian mendukung sektor seperti energi terbarukan, pendidikan, dan teknologi bersih. Laporan ESG ya ini menjadi kunci transparansi dan kredibilitas ya di mana pelaporan ESG ini merupakan pertanggungjawaban perusahaan atas environmental atau lingkungan ya. Ini contohnya berkaitan informasi emisi GRK, kemudian penggunaan energi ya. Kemudian yang kedua adalah sosial ya ini berkaitan dengan informasi atas hak pekerja, kemudian juga keterlibatan komunitas, dan yang ketiga adalah governance. Ini berisi informasi atas struktur tata kelola serta informasi anti korupsi yang diimplementasikan oleh perusahaan. ESG membantu investor menilai reputasi, risiko, dan arah jangka panjang perusahaan. Kemudian berkaitan dengan keuangan berkelanjutan ya, ini tidak lepas dari tantangan itu sendiri. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi atas keuangan berkelanjutan. Yang pertama adalah greenwashing ya, yang merupakan klaim palsu keberlanjutan tanpa adanya bukti yang nyata. Kemudian data ESG yang tidak dapat diverifikasi. Yang ketiga adalah variasi standar pelaporan ESG antar negara dan antar sektor. Kemudian kurangnya pemahaman investor tentang risiko ESG. Terdapat adanya peran teknologi untuk menjawab tantangan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan blockchain ya. Ini untuk memperkuat transparansi dan keaslian data ESG. Kemudian yang kedua adalah big data dan artificial intelligence untuk mengolah dan memprediksi tren keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah platform digital ESG untuk membantu investor memantau kinerja keberlanjutan perusahaan secara real time. Artinya adalah bahwa peran teknologi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjawab tantangan tersebut. Kemudian kita melihat terdapat adanya upaya harmonisasi standar pelaporan ESG ya saat ini ya. Nah, mengingat fragmentasi standar ESG menjadi tantangan global bagi konsistensi pelaporan. Hal ini berbeda dengan pelaporan keuangan ya. Terdapat adanya upaya integrasi yang saat ini sedang berlangsung. Yang pertama adalah ISSB yang telah menerbitkan IFRS S1 dan S2 yang merupakan standar pelaporan keberlanjutan berbasis investor yang berusaha untuk mengintegrasikan elemen dari SASB, TCFD, dan CDSB ya. Nah, saat ini JRI tetap berdiri sendiri sebagai standar berbasis pemangku kepentingan namun dapat digunakan secara komplementer dengan standar yang diterbitkan oleh ISSB ya. Nah, tujuan harmonisasi berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan atau ESG ya. Yang pertama adalah meningkatkan konsistensi dan keterbandingan pelaporan ESG. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan investor dan regulator. Dan yang ketiga adalah memperkuat kredibilitas dan efisiensi pelaporan lintas negara dan sektor. Jadi, simpulan dari materi ini yang pertama adalah keuangan berkelanjutan berperan strategis dalam mendukung transisi ekonomi hijau. Yang kedua, pelaporan ESG dan praktek SRI menjembatani nilai bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, tantangan seperti greenwashing dan fragmentasi standar
dapat diatasi dengan inovasi teknologi dan konsolidasi regulasi. Dengan demikian, masa depan keuangan adalah keuangan yang peduli keberlanjutan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.